Rinaldi Harley Wismanu, korban mutilasi yang jenazahnya ditemukan terbungkus koper di apartemen Kalibata City merupakan warga Sleman, Yogyakarta. Korban diketahui merupakan manajer HRD sebuah perusahaan kontraktor di Jakarta. Selama di Jakarta, korban diketahui tinggal seorang diri. Sejumlah kerabat dan tetangga mendatangi kediaman keluarga Rinaldi Harley Wismanu di Dusun Nologaten, Catur Tunggal, Depok, Sleman. Keluarga hingga kini masih menunggu informasi resmi dari kepolisian di Jakarta mengenai kematian Rinaldi. Ibunda korban, Sulistiani, belum bisa memberi keterangan resmi kepada awak media karena masih menunggu hasil tes DNA. Jenazah Rinaldi saat ini sudah dibawa ke Yogyakarta untuk dimakamkan di TPU Nologaten, Catur Tunggal, Depok, Sleman. Rinaldi Harley Wismanu, korban mutilasi, merupakan alumni Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Keluarga besar UGM pun berharap pelaku bisa dihukum sesuai perbuatannya. Keluarga besar Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta berduka. Salah satu alumninya, Rinaldi Harley Wismanu, ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Tubuhnya dimutilasi dan dimasukkan dalam koper. Jasadnya ditemukan di apartemen Kalibata City, kamar lantai 16, Tower Ebony. Kabag Humas dan Protokol UGM, Iva Aryani, mengatakan Rinaldi tercatat sebagai alumni jurusan Sastra Jepang angkatan 2006, Fakultas Ilmu Budaya. Keluarga besar UGM menyampaikan rasa duka cita dan berharap pelaku bisa dihukum setimpal sesuai perbuatannya. Jadi benar terkonfirmasi bahwa atas nama Rinaldi Harley Wismanu itu adalah tercatat sebagai alumni Universitas Gadjah Mada dari Fakultas Ilmu Budaya tahun 2006 dan mendengar berita yang ada tentang Rinaldi Harley Wismanu, maka keluarga besar Universitas Gadjah Mada turut berduka cita. Kita kaget, kita sedih semua berduka cita atas apa yang telah terjadi pada Rinaldi, dan kita semua mengharapkan semoga Rinaldi bisa mendapatkan tempat terindah di sisi Tuhan. Keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kesabaran, serta kita berharap agar kasus ini bisa terungkap dan pelaku bisa dihukum sebagaimana mestinya. Polisi memasang garis polisi di sebuah rumah di daerah Permata Cimanggis, Tapos, Depok, Jawa Barat. Rumah tersebut diduga milik pelaku pembunuhan dengan mutilasi yang mayatnya ditemukan di Kalibata City, Jakarta Selatan. Inilah rumah yang baru 2 hari dikontrak terduga pelaku pembunuhan dengan mutilasi. Polisi menangkap pelaku bersama seorang perempuan di perumahan klaster Jamrut, Blok F3, nomor 38, Permata Cimanggis, Depok. Lurah Cimpayen, Hidayat, membenarkan adanya penangkapan pelaku oleh polisi. Telah terjadi penangkapan terhadap pelaku mutilasi di perumahan Permata RW 20, tepatnya di Jamrut, klaster Jamrut. Diduga di tempat itu untuk apa, Pak, pelaku ini? Rencananya mau ada pemakaman, artinya mau digali tempatnya, tapi keburu ditangkap. Posisi lubang itu ada di dalam rumah berarti ya, Pak? Sekitar ini kan ya. Pelaku berapa orang, Pak? Yang diamankan berapa orang? Informasi 2 orang. Iya, informasinya ya gitu. Cewek cowok? Belum tahu, saya tidak ada dari. Rabu malam, kepolisian langsung melakukan olah TKP di rumah tersebut. Polisi menemukan galian yang diduga telah dipersiapkan pelaku untuk mengubur korban. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, TV One mengabarkan. Polda Metro Jaya menangkap sepasang kekasih tersangka pelaku pembunuhan seorang pria yang jenazahnya ditemukan termutilasi di apartemen Kalibata City. Para pelaku beralasan mengakhiri hidup korban karena ingin menguasai harta bendanya. Polisi menangkap sepasang pria dan wanita dalam sebuah rumah di Kompleks Permata Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Mereka adalah tersangka pelaku pembunuhan terhadap seorang pria yang jasadnya ditemukan termutilasi di apartemen Kalibata City.
Saat ditangkap, pasangan tersebut mengaku sebagai kekasih. Keduanya diidentifikasi sebagai Jumadil Al-Fajri dan Laili Atik Supriyatin. Polisi kemudian membawa keduanya ke lokasi penemuan jenazah korban. Di hadapan tim penyidik, kedua pelaku menjelaskan bagaimana mereka menyimpan jenazah korban yang sudah dalam kondisi terpotong-potong. Pembunuhan terhadap korban dilakukan di dalam sebuah apartemen di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Sebelumnya, pelaku wanita berkenalan dengan korban melalui aplikasi daring. Pelaku berpura-pura mencintai korban untuk kemudian menghabisi dan menguras hartanya. Pelaku kemudian membujuk korban untuk datang ke lokasi eksekusi. Terungkap juga, para pelaku berencana mengubur jenazah di halaman belakang rumah yang menjadi lokasi penangkapan mereka. Polisi juga sudah melakukan pemeriksaan keterangan. Hasilnya, para pelaku sudah merencanakan pembunuhan korban karena ingin menguasai harta bendanya. Nah, disitulah mereka merencanakan untuk menghabisi korban, ya, saudara RHW tadi, ya. Tanggal 9 masuk, rupanya DAF ini sudah mendahului masuk ke apartemen tersebut. Mereka DAF ini kemudian bersembunyi di kamar mandi. Di kamar mandi. Nah, kedatangan korban dengan saudara LAS itu awalnya sempat mereka berbincang, kemudian berhubungan, ya. Nah, ketika berhubungan itulah kemudian DAF keluar. Jadi mereka sudah menyiapkan batu bata, langsung dipukulkan ke kepalanya. Itu sebanyak 3 kali. 3 kali dipukul, kemudian dia melakukan penusukan terhadap korban itu sebanyak 7 kali. Sehingga korban meninggal dunia. Nah, mereka kebingungan mau diapakan korban ini. Ya, kalau mereka bawa mungkin dalam kondisi masih meninggal tidak kesulitan. Kemudian mereka berdua turun. Tapi sebelumnya si korban ini digeser ke kamar mandi untuk supaya tidak terlalu kelihatan mungkin kalau ada orang yang melihat. Kemudian mereka membeli golok dan gergaji, ya. Membeli golok dan gergaji. Setelah mendapatkan, mereka kemudian kembali ke apartemen tersebut dan melakukan mutilasi. Atas kejahatan yang mereka lakukan, polisi menerapkan pasal berlapis dengan hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Penemuan jenazah dalam kondisi termutilasi menggegerkan penghuni apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Jenazah ditemukan dalam salah satu unit di Tower Ebony lantai 16. Saat ditemukan, jenazah terbungkus kantong-kantong plastik dalam sebuah koper berukuran besar. Sebelum jenazah tersebut ditemukan, para penghuni di sekitar lokasi mengeluhkan munculnya bau tak sedap. Korban diketahui bernama Rinaldi Harley Wismamanu, berusia 32 tahun, karyawan sebuah perusahaan konstruksi. Polisi juga menyebut korban dilaporkan hilang pada hari Sabtu 12 September yang lalu. Adik korban melaporkan jika Rinaldi tidak bisa dihubungi sejak Rabu 9 September 2020. Rinaldi tidak ditemukan di apartemennya di Jakarta Pusat maupun di tempat kerjanya. Dari Jakarta dan Depok, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan.